Shalom pagi bersama kedudukan kepala pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, pagi ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian kepada Bapa di surga. Kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah. Markus pasal 5. Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat 43. Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat 43. Yesus membangkitkan anak Jairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit perdarahan. Sudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengemudi Yesus sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Jairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia depan kaki Yesus dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak bondong-bondong mengikuti Yesus dan berdesak-desakan dekatnya. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita perdarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Kita juga berhentilah perdarahan dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang itu berdesak-desakan dengan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Orang itu yang menjadi takut dan menggemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyiasatkan Guru?" Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata pada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya seorang orang seribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sudah ia masuk, ia berkata pada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Maka diusir Yesus semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu pegang tangan anak itu dan kata Yesus, "Talitha kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Segera juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan.
Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Kita memperhatikan tentang imannya Jairus. Hari ini kita melihat siapakah Jairus. Jairus itu dikatakan dalam firman Tuhan kepala rumah ibadah. Jadi manusia tidak pasti persoalan. Ternyata kepala rumah ibadah juga mengalami masalah karena anaknya sedang sakit keras dalam keadaan koma. Oh, hari selalu juga datang pagi hari ini datang di kaki Tuhan dengan persoalan-persoalan lain, bisnis, persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, soal anak. Tapi hari ini kita lihat seorang yang bernama Jairus, dia juga punya persoalan. Kenapa persoalannya? Anak yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan kritis. Sebab Alkitab menulis dalam keadaan sedang sakit, hampir mati, berada dalam keadaan krisis. Dia mohon kepada Tuhan, dan Tuhan memperhatikan. Dan Yesus bersama-sama datang ke rumah Jairus. Ternyata dalam perjalanan anak itu mati. Tetapi yang sangat menarik pagi, kenyataan anak itu mati, tapi firman Allah katakan, jangan takut, percaya saja. Yuk kita perhatikan ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah atau Jairus itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa punya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Ini keadaan bukti otentik bahwa anak itu sudah mati. Tadi beritanya anak itu ketika Jairus datang kepadanya dalam anak itu dalam keadaan kritis. Sekarang kenyataan mati. Namanya mati sudah selesai. Tetapi yang sangat menarik, apa kata firman Tuhan pada ayat 36. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat atau Jairus, jangan takut, percaya saja. Kenyataan anak itu mati, tapi firman Allah katakan, jangan takut, percaya saja. Mana yang saudara pilih? Kenyataan atau bukti otentik nyata anak itu mati, atau firman Tuhan? Dan kita tahu banyak kali manusia memegang kenyataan. Mungkin hari saudara mengalami kenyataan, usaha saudara bangkrut, kalau ngalami krisis sulit yang luar biasa, nggak mungkin bisa tertolong. Tapi Alkitab berkata hari ini, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Kenyataan anak itu mati atau hari saudara mengalami masalah sudah habis, nggak mungkin bisa bangun lagi usaha saudara, bisnis saudara. Ingat, nggak mungkin anak itu berubah. Ingat, Alkitab berkata hari ini, firman Allah berkata, jangan takut, percaya saja. Masih ada mujizat. Mari kita pegang kenyataan. Sering manusia melihat kenyataan, tapi tidak melihat firman Tuhan. Apa yang dipegang? Firman Tuhan atau kenyataan? Banyak kali orang tidak punya. Hari ini firman Allah berkata, jangan takut, percaya saja. Percaya akan kuasa Tuhan. Saudara pasti tolong Tuhan, pasti diberkati Tuhan, pasti Tuhan buka jalan saudara. Bisnis saudara akan diangkat, dipulihkan. Kenapa? Katakan bangkrut, tapi Tuhan pulihkan. Ternyata anak Jairus yang sudah mati. Apa kata firman? Anak itu hidup. Usaha saudara yang sudah bangkrut hari ini, jangan takut, percaya Yesus. Dia akan sanggup mengangkat, memulihkan usaha saudara. Amin. Dan kita lihat apa kata firman Tuhan pada ayat 41. Lalu dipegang Yesus tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti hai anak, aku berkata bangunlah. Kita juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Yang kedua, tantangan.
memperhatikan iman kita kepada Tuhan sehingga dapat dibukakan. Apa tentang perhatikan ayat 39. Sesudah Yesus masuk Yesus berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Firman kata tidak mati, tidur. Ini tantangan. Lihat yang ketiga, apa yang terjadi pada ayat 40. Tetapi mereka mentertawakan Yesus. Mungkin hari ini ditertawakan oleh orang banyak. Nggak mungkin bisa saudara pulihkan. Nggak mungkin bisnis saudara akan dipulihkan. Nggak mungkin saudara akan beres usaha saudara. Ingat, ada firman Allah katakan, jangan takut. Kalau Tuhan beserta kita, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Amin. Kalau Tuhan mengubah, tidak ada yang sukar. Kalau Tuhan memberkati hari ini, tidak sukar. Kalau Tuhan menolong saudara, tidak sukar. Baikkan sulit ya, baik tangan. Maka kita iman kita pada Yesus, percaya saja. Dan ternyata anak Jairus yang sudah mati dibangkitkan oleh Tuhan. Usaha saudara yang sudah goyang ditolong oleh Tuhan. Anak-anak saudara yang nakal sekarang diubah oleh Tuhan. Apapun hubungan saudara, Tuhan jawab hidup saudara. Amin. Percaya, jangan takut. Dia bangkit, dia tolong saudara hari ini. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Terima kasih Bapa di surga. Pagi ini kami ada sebagaimana ada pada Engkau. Kembalikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat, menteraikan firman dan hati kami, dan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lampau. Berikan mereka hikmatnya dari surga, dari sewa takut kepada Tuhan. Sedang terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.